Sebuah kisah karya terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-125. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, adik Paksi Pambekas itu memandang Paksi Pambekas seperti memandang sesosok hantu. Ketakutan yang ditekannya di dalam dadanya itu telah terungkap. Bukan karena ia termasuk buruan sebagaimana ayahnya, tetapi ia merasa telah membuat Paksi Pambekas marah karena kebeningan hati ibunya tersentuh. Karena itu, maka adik Paksi Pambekas itu pun kemudian telah bergeser semakin menjauhi Paksi Pambekas. Akhirnya anak itu pun berlari menghilang di tikungan. Paksi Pambekas berdiri termangu-mangu. Masih ada darah yang meleleh dari lukanya, meskipun tidak lagi terlalu deras. Namun pedihnya tidak sepedih luka di hatinya. Seakan-akan di luar sadarnya, Paksi Pambekas melangkah meninggalkan tempat itu. Ia tidak lagi menghiraukan kuda bebannya. Dengan bertumpu pada tongkatnya, Paksi Pambekas melangkah semakin lama semakin jauh. Ia juga berbelok di tikungan itu, tetapi ia tidak berjalan searah dengan adiknya. Tetapi ternyata Paksi Pambekas tidak langsung menemui Raden Sutowijoyo dan Pangeran Benowo seperti yang mereka sepakati. Dengan mengendap-endap agar tidak menarik perhatian orang karena luka-lukanya dan pakaiannya yang berdarah, Paksi Pambekas justru pulang ke rumahnya. Ia tidak peduli apakah rumahnya itu diawasi atau tidak. Ia tidak lagi dapat berpikir terang. Nalarnya menjadi kabur mendengar pengakuan adiknya bahwa Paksi Pambekas bukanlah kakaknya, bahwa Ki Tumenggung Sarpabiwada bukan ayahnya. Dalam pada itu, sebenarnya lah bahwa beberapa orang mengetahui bahwa telah terjadi pertempuran di sebuah lorong yang sepi. Orang yang tinggal di sebelah menyebelah lorong itu mendengar pertempuran itu. Mereka mendengar teriakan-teriakan dan bentakan-bentakan. Mereka mendengar desah dan keluh kesakitan. Mereka mendengar senjata beradu dan hentakan-hentakan kaki. Tetapi justru karena itu, tidak seorang pun yang berani keluar dari regol halaman rumahnya. Dengan demikian, maka mereka tidak tahu siapakah yang telah bertempur itu. Baru kemudian, ketika seorang yang lewat di lorong itu melihat dari kejauhan apa yang terjadi, maka ia pun segera berlari berbalik menyusuri lorong itu. Orang itu berlari ke jalan yang lebih besar untuk menghadang para prajurit yang meronda. Tetapi karena tidak ada prajurit yang segera lewat, maka ia pun telah berlari ke sebuah barak prajurit. Tetapi barak itu cukup jauh. Ketika dengan nafas yang hampir putus orang itu melaporkan apa yang dilihatnya, maka penjaga yang bertugas di regol tidak segera tanggap. Kata-katanya yang dihembuskan di sela-sela nafasnya yang memburu itu memang tidak begitu jelas. Karena itu, maka oleh penjaga barak, orang itu pun dibawa menghadap seorang lurah prajurit. Lurah prajurit itu berusaha menenangkannya. Kemudian dengan sabar ia mendengarkan laporan orang itu. Jadi telah terjadi perkelahian. Iya, Ki Lurah. Perkelahian yang terjadi antara orang-orang di sebelah menyebelah lorong itu atau perkelahian antara siapa?
Nampaknya perkelahian antara orang-orang yang garang. Mereka bersenjata. Lurah prajurit itu pun mengangguk-angguk. Katanya, "Tunjukkan, kami akan pergi ke sana." Bersama 5 orang prajurit, lurah itu pun telah pergi ke tempat perkelahian itu terjadi. Orang yang melihat perkelahian itu diminta untuk bersedia menunjukkan tempat kejadiannya. Namun ketika mereka sampai di sana, yang ditemuinya adalah kerumunan banyak orang. 3 sosok mayat terbaring, beberapa bakul dan seekor kuda beban. Tidak seorang pun dapat memberikan keterangan. Orang-orang yang berkerumun itu tidak melihat apa yang telah terjadi karena mereka tidak berani keluar dari halaman rumahnya. Baru kemudian setelah pertempuran itu selesai, seorang demi seorang keluar dari halaman rumahnya mendekati sosok tubuh yang terbaring diam itu. Lurah prajurit itu tidak mendapatkan bahan apapun untuk mengusut apakah yang sebenarnya sudah terjadi. Tetapi lurah prajurit itu menduga bahwa yang terjadi bukanlah perkelahian antara orang-orang kebanyakan yang berselisih tentang persoalan mereka sehari-hari. Lurah prajurit itu dapat menduga bahwa bakul, pikulan, kuda beban yang membawa gerabah itu adalah bagian dari penyamaran. Tetapi pihak-pihak yang berkelahi itu tidak segera dapat diketahuinya. Dengan seksama lurah prajurit dan para prajuritnya memeriksa tempat kejadian itu, serta 3 sosok mayat itu, mereka tidak menemukan ciri apapun. Pedang pendek itu juga tidak dapat dipergunakan untuk menelusuri siapakah mereka bertiga itu, siapa pula lawan mereka. "Kita akan membuat laporan secepatnya," berkata lurah prajurit itu. Setelah selesai dengan pemeriksaannya, serta menyimpan ketiga buah pedang pendek serta membawa kuda beban beserta gerabah yang ada di punggungnya, maka lurah prajurit dan para prajuritnya itu pun kembali ke barak mereka. Dengan cepat mereka telah membuat laporan tentang perkelahian yang mencurigakan itu. Dalam pada itu, Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo telah berada di tempat mereka bersepakat untuk berkumpul. Tetapi mereka harus menunggu terlalu lama, jauh lebih lama dari waktu yang seharusnya. "Apa yang terjadi dengan Paksi?" bertanya Raden Sutawijaya dengan nada kecemasan. "Kita harus mencarinya. Ia sudah terlalu lama melampaui batas waktu yang sudah ditentukan." Keduanya ternyata sepakat untuk mencari Paksi Pamekasan. Keduanya pun kemudian berjalan menyusuri lorong yang mereka perhitungkan telah dilalui oleh Paksi Pamekasan, karena mereka telah membagi lingkungan yang menjadi medan pengamatan masing-masing. Ketika mereka sampai di tempat Paksi bertempur melawan 3 orang pengikut Haryo Wisoko, mereka masih melihat beberapa orang yang sedang menimbuni lorong dengan tanah yang diambilnya dari pinggir lorong itu. Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo semula ragu-ragu untuk menyibak orang-orang yang sedang sibuk itu. Namun orang-orang itu sendiri yang menyibak untuk memberi jalan kepada kedua orang yang akan lewat. Namun keduanya tertegun. Mereka melihat bahwa orang-orang itu sedang sibuk menimbuni bercak-bercak darah yang menggenang di jalan itu. "Darah!" desis Raden Sutawijaya di luar sadarnya. "Iya." Tiba-tiba saja seorang di antara mereka yang menimbuni darah itu dengan tanah menyahut. "Apa yang telah terjadi?" bertanya Raden Sutawijaya. "Perkelahian. Yang terlibat antara lain adalah seorang penjual gerabah. Kuda bebannya diketemukan terikat di sini. 3 sosok mayat terbaring di sekitar tempat ini." "Seorang penjual gerabah? Kenapa ia berkelahi?" "Tidak ada yang tahu." "Apakah penjual gerabah itu hidup atau mati?" "Tidak ada yang tahu. Kami tidak tahu apakah di antara ketiga sosok mayat itu terdapat penjual gerabah itu. Kami hanya menemukan 3 sosok mayat
dan seekor kuda beban yang membawa gerabah. Di mana kuda beban itu sekarang? Beberapa orang prajurit telah datang. Prajurit itulah yang meneliti apa yang terjadi. Kuda itu pun mereka bawa pula. Jantung Raden Sutawijaya dan Pangeran Benowo menjadi berdebar-debar, tetapi mereka berusaha untuk menyembunyikan perasaan mereka. Sejenak kemudian, maka keduanya pun minta diri kepada orang-orang yang berkerumun itu untuk meneruskan perjalanan. Namun demikian mereka lewat, maka Pangeran Benowo pun berkata, "Paksi benar-benar dalam kesulitan. Mudah-mudahan di antara ketiga sosok mayat itu tidak terdapat Paksi. Kita tidak melihat tongkatnya. Jika di antara mereka terdapat Paksi, mungkin tongkatnya telah dibawa oleh para prajurit pula. Kita tidak tahu prajurit yang manakah yang membawa Paksi. Barak prajurit yang manakah yang terdekat dengan tempat ini?" Keduanya terdiam. Untuk beberapa saat, mereka berjalan sambil mengingat-ingat. Yang datang ke tempat itu tentu prajurit dari barak terdekat. Jika ada prajurit yang meronda, tentu prajurit dari barak itu pula. Keduanya pun kemudian mempercepat langkah mereka. Namun Raden Sutawijaya dengan ragu-ragu berkata, "Apakah mereka dapat menerima kita?" Pangeran Benowo termangu-mangu, namun ia pun kemudian berdesis, "Iya, kita dapat diusir dari barak itu, atau mungkin pula kita akan ditangkap." Raden Sutawijaya mengangguk-angguk sambil menunduk, ia pun bergumam, "Kenapa kita tidak bertanya, apakah di antara sosok mayat itu terdapat seorang anak muda? Bukankah pertanyaan itu mencurigakan?" "Iya, memang mencurigakan." Keduanya pun terdiam lagi. Baru beberapa saat kemudian, Raden Sutawijaya pun berkata lagi, "Pulang ke rumah ayah, kita akan menanyakan melalui jalur keprajuritan siapakah yang menangani pertempuran itu dan siapa pula yang telah membawa kuda beban Paksi yang ditinggalkan itu." Pangeran Benowo mengangguk-angguk. Dengan tergesa-gesa, keduanya pun kemudian langsung pergi ke rumah Ki Gede Pemanahan. Penjaga yang bertugas di halaman menghentikan mereka. Tetapi ketika mereka melihat kedua orang yang datang itu lebih jelas, maka mereka justru menyembah. "Silahkan Raden, silahkan Pangeran. Ayah ada di rumah?" bertanya Raden Sutawijaya. "Ada, Raden." Sejenak kemudian, dua orang prajurit berkuda telah meninggalkan regol halaman rumah Ki Gede Pemanahan. Ki Gede telah memerintahkan mereka untuk mendatangi barak prajurit yang terdekat dengan tempat kejadian. "Ketika kami datang, semuanya sudah lewat, ayah," berkata Raden Sutawijaya. "Tinggal beberapa orang yang menimbuni darah yang tercecer di lorong itu." Nampaknya Paksi bertemu dengan orang-orang penting di lingkungan para pengikut Haryo Wisoko. Ia sendiri ketika ia menghadapi beberapa orang bersama-sama. Pangeran Benowo menundukkan kepalanya dalam-dalam. Katanya, "Jika terjadi sesuatu atas anak itu, kamilah yang bersalah." "Pangeran tidak dapat menyalahkan diri sendiri," berkata Ki Gede Pemanahan. "Bukankah kalian sepakat untuk memencar, menempuh jalan masing-masing?" Pangeran Benowo menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu Raden Sutawijaya pun berkata, "Bagaimana dengan kuda beban kita, Dimas Pangeran?" "Biar sajalah, nanti kita lihat. Jika ada orang yang membawanya, biarlah dibawa." Raden Sutawijaya tidak bertanya lagi. Nampaknya Pangeran Benowo benar-benar menjadi gelisah. Ia mengenal Paksi Pamekasan lebih dalam dari Raden Sutawijaya. Beberapa lama, Pangeran Benowo pernah mengembara bersama-sama.
Setelah beberapa lama mereka menunggu, maka kedua orang prajurit yang menangani perkelahian yang melibatkan seorang penjual gerabah itu pun telah kembali. Ternyata mereka harus memasuki 2 barak. Baru pada barak yang kedua, mereka mendapat keterangan tentang penjual gerabah itu. "Mereka sedang menyusun laporan," berkata salah seorang prajurit berkuda yang baru kembali itu. "Tetapi bukankah kau sudah mendapatkan keterangan lisan?" bertanya Pangeran Benowo tidak sabar. Ternyata dari keterangan prajurit itu, tidak seorang pun dari ketiga sosok mayat itu yang ciri-cirinya sama atau mendekati ciri-ciri tubuh Paksi Pamekasan. Bahkan diyakini bahwa ketiga-tiganya adalah para pengikut Haryo Wisoko. "Mereka bukan anak muda lagi," berkata prajurit itu kemudian. "Dari mana mereka dapat mengambil kesimpulan bahwa ketiganya adalah pengikut Haryo Wisoko? Melihat apa yang mereka bawa, nampaknya mereka membawa bahan makan dan kebutuhan sehari-hari. Agaknya mereka telah berpapasan dengan petugas sandi yang membawa kuda beban berisi gerabah itu. Tetapi kami tidak menemukan prajurit sandi itu. Senjata apa saja yang diketemukan di tempat kejadian itu?" "Pedang pendek, sarung pedang pendek itu terdapat di dalam bakul yang berisi bahan pangan dan kebutuhan sehari-hari." Pangeran Benowo menarik nafas dalam-dalam. Jika demikian, maka Paksi Pamekasan agaknya masih hidup. Tetapi kemana anak itu? Apakah ia tertangkap dan dibawa menghadap ayahnya? Jika demikian, maka keadaannya akan menjadi parah pula, bertanya Pangeran Benowo di dalam hatinya. "Semuanya masih belum jelas," desis Raden Sutawijaya. Namun tiba-tiba saja Pangeran Benowo itu pun berkata, "Apakah mungkin Paksi justru pulang?" "Pulang kemana? Ke rumahnya? Bukankah ibunya masih tinggal di sana?" "Dalam kesulitan dapat saja ia bersembunyi di rumahnya, atau bahkan apapun yang terjadi." "Pangeran," desis Ki Gede Pemanahan yang melihat Pangeran Benowo menjadi bingung. "Jika masih ada kesempatan, Paksi tentu akan menemui Pangeran dan Sutawijaya di tempat yang ditentukan. Tetapi tidak ada salahnya kita melihat rumahnya," desis Raden Sutawijaya. "Tetapi jika Paksi tidak ada di sana, maka ibunya akan menjadi sangat gelisah." Raden Sutawijaya mengangguk-angguk kecil. Namun tiba-tiba Pangeran Benowo itu pun berkata, "Kita lihat apakah Paksi ada di rumahnya atau tidak. Jika terjadi sesuatu, maka lambat atau cepat ibunya justru harus mengetahuinya. Tetapi kita akan memastikan atau setidak-tidaknya mendekati kepastian apakah yang terjadi dengan Paksi. Justru semakin cepat ibunya mengetahuinya akan menjadi semakin baik." Agaknya niat Pangeran Benowo sudah bulat. Ia ingin melihat ke rumah Paksi Pamekasan. Bahkan Pangeran Benowo membayangkan bahwa Paksi justru telah tertangkap dan disekap di rumahnya sendiri. Orang lain tentu tidak akan menduganya. Di tempat lain akan dapat menjadi berbahaya bagi para pengikut Haryo Wisoko. Kecuali jika Paksi Pamekasan itu langsung dibunuh oleh ayahnya sendiri. Apakah Pangeran akan membawa beberapa orang prajurit? "Tidak," Pangeran Benowo menggeleng. "Aku akan pergi berdua saja dengan Kakang Mas Sutawijaya." "Baiklah," sahut Raden Sutawijaya. "Kita pergi ke rumah Paksi. Tetapi asal kita ingat saja bahwa rumah itu masih selalu diawasi oleh para pengikut Haryo Wisoko, tetapi juga oleh para petugas sandi. Jika demikian, mereka tidak akan dapat menahan Paksi di rumah itu. Mereka tentu mempunyai cara tersendiri untuk masuk dan keluar rumah itu di luar jangkauan pengamatan para petugas sandi. Tetapi mungkin pula para pengikut Haryo Wisoko mampu memancing perhatian para petugas sandi itu." Pangeran Benowo mengangguk-angguk. Katanya, "Baiklah, marilah kita pergi sekarang."
Sejenak kemudian, keduanya pun minta diri. Ki Gede Pemanahan hanya dapat berpesan agar mereka berhati-hati. Apa yang terjadi atas Paksi Pamekasan dapat pula terjadi atas mereka berdua. "Baiklah Paman," jawab Pangeran Benowo. "Kami akan berhati-hati, apalagi kami berdua. Sementara Paksi seorang diri menghadapi kekuatan yang sangat besar." Pangeran Benowo dan Raden Sutawijaya itu pun kembali turun ke jalan. Mereka pun dengan tergesa-gesa pergi ke rumah Ki Tumenggung Sarpabiwada yang telah ditinggalkannya. Dalam pada itu Paksi Pamekasan memang pergi untuk menemui ibunya. Ia pun tidak ingat apa-apa lagi kecuali kata-kata adiknya bahwa Paksi Pamekasan bukan kakaknya seayah. "Apakah ketika ibu menikah dengan ayah, ibu sudah melahirkan aku?" Pertanyaan itu telah menggodanya. "Sehingga aku adalah anak tiri ayah Tumenggung Sarpabiwada." Tetapi menurut pendengaran Paksi Pamekasan selama ini, ibunya belum pernah menikah sebelumnya. Ki Tumenggung Sarpabiwada adalah satu-satunya suami ibunya. Ia sering mendengarkan cerita ibunya bahwa ketika ayahnya diangkat menjadi seorang pandego dengan pangkat rangga, ibunya ikut hadir dalam wisuda itu selagi Paksi Pamekasan masih berada di dalam kandungan. Itu berarti bahwa ketika ia lahir, ibunya telah menjadi istri Ki Rangga Sarpabiwada. Ketika Paksi Pamekasan memasuki regol halaman rumahnya, tubuhnya sudah menjadi semakin lemah. Meskipun tidak lagi terlalu deras, tetapi darahnya masih saja mengalir dari luka-lukanya. Paksi Pamekasan tidak langsung naik ke pendopo, tetapi lewat pintu sekedeng, Paksi Pamekasan langsung masuk ke serambi samping. Ibunya terkejut melihat keadaan Paksi Pamekasan. Berlari-lari ia mendapatkannya sambil ia bertanya, "Paksi, kau kenapa Paksi?" Paksi Pamekasan masih berdiri bertumpu pada tongkatnya. Ketika ibunya akan memapahnya masuk ke ruang dalam, Paksi menolaknya sambil berdesis, "Tidak ibu." "Paksi, aku datang untuk mendapat pengakuan ibu." "Pengakuan apa Paksi?" Ibunya termangu-mangu. "Apakah kau mengira bahwa ibu tahu di mana ayahmu bersembunyi?" "Tidak, bukan itu." "Lalu?" "Ibu, aku ingin tahu, aku ini anak siapa?" "Paksi?" Wajah ibunya menjadi tegang. Dengan nada datar ia pun bertanya, "Aku tidak tahu maksudmu, Nak." "Ibu," berkata Paksi yang masih berdiri bertumpu pada tongkatnya, "aku ini anak siapa? Aku mendapat keterangan bahwa aku bukan anak Ki Tumenggung Sarpabiwada. Lalu aku ini anak siapa? Apakah aku anak tirinya? Apakah aku sudah ada ketika ibu menikah dengan Ki Tumenggung Sarpabiwada? Lalu bagaimanakah dengan cerita ibu bahwa ibu hadir ketika ayah diwisuda menjadi pandego dengan pangkat rangga pada hampir 20 tahun yang lalu itu? Bukankah ibu menceritakan bahwa waktu itu aku masih berada di dalam kandungan? Atau barangkali yang ibu maksud laki-laki yang diwisuda itu bukan Ki Sarpabiwada?" "Paksi, Paksi, siapakah yang mengatakannya? Pertanyaanmu aneh dan tidak aku mengerti, Ger." "Pertanyaanku sederhana, Bu. Apakah aku anak Sarpabiwada atau bukan?" Wajah ibunya menjadi tegang. Dipeganginya kedua lengan Paksi Pamekasan yang kokoh itu. Didorongnya Paksi Pamekasan perlahan-lahan sambil berkata, "Duduklah Paksi, duduklah."
Paksi Pamekasan memang tidak dapat menolak. Paksi Pamekasan pun kemudian duduk di sebuah lincak bambu tutul yang panjang, sementara ibunya duduk di sampingnya. "Paksi," suara ibunya pun terasa bergetar. "Siapakah yang mengatakannya kepadamu?" Paksi Pamekasan pun kemudian menceritakan dengan patah-patah apa yang telah terjadi itu. Ia berusaha mengajak adiknya pulang, tetapi jawab adiknya itu sangat menyakitkan hatinya. "Katakan ibu, apakah yang dikatakan ayah kepada adikku itu benar? Jika benar, lalu apa yang telah terjadi dengan ibu pada waktu itu?" Ibunya termangu-mangu sejenak, namun kemudian matanya menjadi basah. Ia tidak menahan lagi tangisnya meskipun ia berusaha. Pada saat itu, adik perempuan Paksi Pamekasan berlari-lari masuk ke serambi. Gadis kecil itu terkejut melihat keadaan Paksi Pamekasan serta ibunya yang menangis. Kakang Paksi, kok kenapa, Kang?" Pakaian Paksi Pamekasan masih berlumuran darah, sementara ibunya berusaha mengusap matanya, tetapi tangisnya tidak juga mereda. "Ibu kenapa?" "Kakakmu Paksi terluka." "Siapa yang melukai kakang? Siapa?" Paksi Pamekasan mengusap rambut adiknya. Jika benar kata-kata adik laki-lakinya, maka adik perempuannya itu pun bukan adiknya seayah. Itu sangat menyakitkan. Meskipun dengan demikian Paksi dapat memecahkan satu teka-teki yang selama ini membebaninya. Kenapa ayahnya ingin membunuhnya? "Kakang, marilah aku cuci luka kakang. Luka itu harus diobati." Nanti saja anak manis." "Jangan ditunda-tunda lagi, Kang. Ibu, luka kakang sangat berbahaya. Kakang Paksi akan dapat menjadi pingsan." Iya manis," sahut ibunya. "Marilah Paksi, aku obati luka-lukamu." Paksi Pamekasan tidak menjawab. Ibunya itu pun kemudian beranjak pergi untuk mengambil air hangat. "Lepaskan bajumu, Paksi," desis ibunya kemudian. Paksi Pamekasan tidak menolak ketika ibunya kemudian mencuci luka-lukanya dengan air hangat. Namun ibunya itu pun kemudian berkata kepada anak gadis kecilnya, "Tinggalkan kakakmu, Nduk. Tidak baik kau melihat luka-luka yang ada di tubuh kakakmu." "Aku akan membantu ibu membersihkan luka-luka kakang Paksi, ibu." Ibunya memaksa bibirnya untuk tersenyum sambil berkata, "Tidak, Nduk. Tinggalkan kakakmu bersama ibu." Gadis kecil itu pun termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian meninggalkan serambi itu, masuk ke ruang dalam. Setelah menutup pintu itu, maka ibunya mulai membersihkan lagi luka Paksi Pamekasan. Namun Paksi Pamekasan yang tidak dapat menahan gejolak perasaannya itu pun mendesaknya. "Ibu, aku ingin mendengar jawaban ibu." Ibu Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam sambil membersihkan luka-luka Paksi Pamekasan. Ibunya itu pun berkata, "Kau benar-benar ingin mendengarnya, Paksi?" "Ya, Ibu. Apapun bunyinya, aku ingin mendengarnya." Ibu Paksi Pamekasan menarik nafas dalam-dalam, namun dari pelupuknya mulai menitikkan air matanya. "Paksi," berkata ibunya kemudian. Suaranya bergetar di sela-sela isaknya yang mulai menekan dadanya. Bagaimanapun juga ibu Paksi Pamekasan itu berusaha, tetapi perempuan itu pun menangis. "Kau sudah dewasa, Paksi. Umurmu sudah melampaui 17. Karena itu biarlah kau mendengar tentang dirimu yang sebenarnya.
Suara ibunya terputus oleh isaknya. Bahkan ibunya itu pun kemudian duduk di sebelah Paksi Pamekasan. Tangannya tidak lagi kuasa bergerak membersihkan luka-luka di tubuh anak laki-lakinya itu. Paksi Pamekasan itu tidak mendesaknya. Hatinya mulai luluh mendengar tangis ibunya. Perlahan-lahan di sela-sela isaknya ibunya itu pun bercerita tentang dirinya sendiri di masa gadisnya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.